Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bagus Podcast, edisi khusus Wakil Rakyat Bicara. Bersama Saprol, Pak Haji Mansuri, anggota DPRD Banten dari fraksi PD Perjuangan. Nah, Pak Haji, tadi yang berat-berat sudah, kita bahas politik, sekarang kita bahas yang receh-receh tapi kekinian. Pak Haji, ini lagi zamannya perkembangan teknologi digital. Kepala daerah, presiden, gubernur, bupati, wali kota, semua mengandalkan medsos ini. Baik buat pencitraan, sosialisasi program, sekaligus juga memberikan edukasi pada masyarakat. Nah, Pak Haji ini memanfaatkan media sosial untuk mendukung kinerja Pak Haji, seberapa rutin Pak Haji memaksimalkan ruang-ruang media sosial untuk menyampaikan hal-hal yang baik pada masyarakat. Aduh, kalau kaitan dengan media, mungkin saya itu paling gaptek ya. Karena ya orang dulu lah. Orang dulu yang tidak mengenal dengan media sosial. Seharusnya saya belajar. Tapi kaitan kegiatan kepartaian, ada teman-teman yang mengupload kegiatan itu melalui YouTube, Instagram, Facebook, itu di DPC partai. Nah, kaitan dengan di keanggotaan, anggota dewan, saya tidak bermain di media sosial itu. Tetapi setiap kegiatan itu saya selalu mengupdate data ke DPP partai karena ada media aplikasi monitoring perjuangan partai, MPP singkatannya. Itu saya setiap ada kegiatan apapun, kayak tadi kegiatan sosialisasi perizinan, saya selalu selfie dulu, kirim foto peserta, saya kirim ke DPP partai. Jam berapa, kaitan dengan apa, terus respon anggota DPRD seperti kayak apa, termasuk lokasinya di mana, pesertanya berapa. Itu langsung saya ke DPP partai. Kalau ke pribadi, media sosial, FB, saya punya, Facebook punya, Instagram punya, misalnya. Cuman nggak pernah itu. Harusnya ini anak-anak muda yang kreatif ya. Harusnya sama tim khusus yang membuat itu. Itu aja, saya belum ke sana. Artinya kan sekarang banyak anak-anak muda yang di parlemen. Di DPRD Banten, di fraksi PDIP juga ada genjetnya, ada anak-anak muda. Nah, bagaimana komunikasi Pak Haji dengan wakil rakyat yang juga generasi muda? Kan cara pandang dan menyikapi masalahnya juga pasti berbeda. Gimana komunikasi Pak Haji dengan rekan-rekan sesama wakil rakyat, terutama yang anak-anak muda ini? Komunikasinya apakah nyambung atau karena mereka baru masuk parlemen, ada banyak hal yang harus dibimbing terlebih dahulu atau seperti apa Pak Haji? Nah, di anggota DPRD Provinsi Banten, di fraksi PD Perjuangan aja kan ada yang namanya AB itu ya. Mas Abraham. Dia kan masih muda banget itu. Betul. Masih muda banget. Tapi dia kreatif. Nah, dia tidak tanggung juga ketika sama dengan kita. Jadi dia udah tua, umur 55 tahun, dia masih muda sekitar 20 berapa sih? 23 tahun lah kalau nggak salah. AB ini. Dia komunikasinya tetap seperti kayak orang dewasa. Itu. Teman itu di lembaga ya, nggak tahu kalau di luar itu. Sebenarnya menurut saya juga harus mulai nih harusnya. Harus memulai lagi sama bermain sama di media sosial. Karena kemarin saja saya membaca pemetaan pemilih nasional termasuk lokal itu 88% itu Gen Z. Milenial ya, milenial. Ini dimanfaatkan sama kita seperti kayak apa? Suara-suara yang 88% ini yang tidak mengenal dia sosok Bung Karno, tidak mengenal sosok Pak Harto, ya kan gitu. Kenapa tidak mengenal? Pertama, di sejarah pendidikan di SMP itu tidak dikenalkan kayak modal dulu. Dulu masif kan? Dulu mah waktu zaman saya menteri ini kehutanan siapa tahu? Karena nggak udah ada perubahan ke waktu zaman Pak Harto. Sekretaris negara siapa? Mulyono, udah pasti itu. Nah, sekarang anak-anak sekarang ini dia asik di bermain media sosial, akhirnya tidak mengenal dengan itu. Kedua juga di pendidikan, tidak mungkin dikenalkan. Termasuk pejuang-pejuang juga sayang.
Sejarah-sejarah itu tidak di anak-anak sekarang. Ditanya aja sama saya ya, siapa pahlawan Aceh? Nggak tahu ya. Dia buka Google gitu, pahlawan Aceh siapa? Dia paham gitu lah. Karena di Google ini serba ada jawaban. Serba ada ya, sebagai alat bantu. Bahkan sudah ada AI segala sekarang, artificial intelligence. Berarti Pak Haji selama pemilu 2019, pemilu 2024 nyaris tidak memanfaatkan ruang media sosial untuk melakukan kampanye saat pencalegan. Nyaris tidak ada. Luar biasa. Kecuali media yang dipakai cuman sebatas media mainstream. Enggak, sebatas ini aja apa baliho, spanduk, banner. Itu aja. Cuman kaitan dengan tim-tim itu kan ada. Ada yang ya dia cuma lulus SMA kemarin kan gitu kan di sama. Ada yang anaknya tim kita yang anak-anak masih sekolah, itu udah komunikasi dengan anak-anak yang sebaya itu. Gitu. Luar biasa di tengah gempuran teknologi digital untuk kepentingan politik, Pak Haji malah bisa melenggang tanpa itu sesungguhnya ya. Kan kalau kita contoh kekiniannya misalnya Gubernur Jawa Barat nih, orang bilang gubernur konten tapi faktanya masyarakat menyukai. Setiap kegiatannya nyaris semua diupload, bahkan secara ekonomi dia dapat penghasilan juga dari sana dan kemudian dibagikan ke masyarakat. Lalu bagaimana kalau Pak Haji melihat fenomena gubernur kita, wakil gubernur kita, bupati, wali kota kita kan sudah ramai-ramai semua geser publikasinya ke media sosial. Apakah Pak Haji menilainya ini alat bantu yang luar biasa, perlu dicoba, atau justru ini sesungguhnya terjebak pada dunia pencitraan saja? Kan pasti yang diupload yang baik-baiknya saja. Menurut Pak Haji gimana tuh Pak Haji? Soalnya gini, pertama kan setiap pakai media sosial itu kan berarti ada tim kreator. Betul. Gak mungkin sama dia sama tidak ada tim kreator. Nah, saya melihatnya begini. Pak Gubernur, Pak Andra Soni, Pak Dimyati, ini selalu menonton begitu saja. Artinya menonton kegiatan-kegiatan yang menurut saya dibandingkan dengan KDM itu jauh lebih hebat tim-tim. Iya kan? Baik dalam rapat, dengan sekda dan sebagainya, itu juga disoroti media, dia sendiri ya, dia balik di YouTube. Terus yang kaitan dia sama di kaitan pengawasan di jalan dan sebagainya, got lorong-lorong itu kan dapat sulit. Berarti tim kreatornya yang hebat. Di kita juga bupati Kabupaten Serang ada, cuman kreatornya tidak sehebat mereka. Jadi kalau bermain di media sosial, kuncinya cuma satu. Apa itu Pak Haji? Tim kreator harus lebih hebat. Jadi diarahkan. Diarahkan. Contoh, umpamanya kayak saya nih, diarahkan sama staf Haji harus begini, harus kesini, harus itu ngikut. Kan gitu. Tapi kalau sama dia berjalan sendiri, kan bingung mau ngambilnya dari mana itu. Nah makanya tim kreator itu makanya bagus seperti kayak gitu. Bisa jadi itu pencitraan kan, bisa jadi ada yang mencemooh. Saya yakin ada itu mah pencitraan kata mereka. Saya mah enggak kan gitu. Justru itu menghasilkan uang dan sebagainya. Itu tinggal pemikiran orang berbeda-beda. Kalau saya, siapapun di Provinsi Banten ini, baik kepala dinas, gubernur, wakil gubernur, pemerintah daerah yang kabupaten kota, ya kalau bisa silahkan. Kalau bisa silahkan, yang penting buat tim kreatornya yang benar-benar hebat, jago kaitan dengan mengedit dan lain sebagainya, agar tidak terjebak di dalam konten-konten yang menurut sama masyarakat, pemirsa bahwa itu tidak senonoh dan lain sebagainya. Nah hindari itu, makanya tim kreator itu harus hebat, pintar. Ada positifnya juga Pak Haji, nggak aktif di media sosial, artinya nggak terjebak pada dunia pamer-pamer kan. Sekarang banyak pejabat kita nih flexing bahasa anak mudanya, yang suka pamer, oknum wakil rakyatnya pamer, oknum pejabatnya pamer, sehingga itu melukai hati masyarakat di tengah ekonomi kita lagi begini, lagi lesu. Pak Haji, tapi melihat perkembangan teknologi, kompetisi di dunia politik juga akan semakin sengit. Apalagi sekarang dalam 10 tahun terakhir, tren-tren anak muda ini mendominasi panggung politik luar biasa. Bupati, wali kota, gubernur, bahkan wakil presiden anak muda. Pak Haji melihatnya ini sebagai kompetitor yang
harus diwaspadai ini di pemilu yang akan datang, atau justru ya Republik ini, provinsi ini kerennya kalau kolaborasi tua muda. Karena ya Pak Prabowo sudah generasi sepuh, wakilnya milenial misalnya. Di DPRD Banten juga ada kelompok anak mudanya, ada juga yang para seniornya yang berpengalaman. Melihatnya ini sebagai kompetitor yang harus diwaspadai nanti, atau wah inilah rekan yang akan keren kalau kolaborasi tua muda ini. Gimana menurut Pak Haji? Kalau menurut saya muda dan tua itu tergantung dari kapasitas. Iya. Tua juga belum tentu kapasitasnya mumpuni. Mungkin kaitan dengan makan garam banyak. Tapi kan sama di dunia politik itu tidak seperti sama apa yang kita kerjakan lantas sama itu akan hasil. Kan belum tentu juga. Lobby-lobby politik dan lain sebagainya. Kaitan anak muda. Kalau anak muda itu sama dia kompetensinya bagus, iya kan, keilmuannya mumpuni, kan ya kita tidak menyalahkan mereka. Yang kita salahkan itu ketika dia tidak tahu apa-apanya, didorong agar banyak maju, ya kan? Kan kita berpikir begini, nggak bedanya kita waktu zaman kecil, suruh orang tua udah kamu kesana, kita aja juga masih blank pikirannya seperti kayak apa sih? Suruh orang tua seperti kayak apa nih? Belum tahu apa-apanya. Nah, tapi ketika anak muda dengan pendidikan sekarang dipermudah lagi dengan IT yang begitu misalnya hebat, canggih, tinggal bisa mau ada kemauan. Kan dari situ belajarnya, bukan sama di dunia pendidikan lantas di depan meja, di depan guru saja. Kan gitu. Jadi saya berharap ya ke depan tahun 2009 Gen Z yang milenial ini bisa yang sesuai dengan peraturan pemerintah atau peraturan perundang-undangan diperbolehkan dan mencalonkan, silakan. Kan gitu. Apakah itu menjadi saingan? Tidak. Karena tadi tuh kalau menjadi saingan ngapain kita berbicara saingan? Karena di undang-undang juga udah jelas, undang-undang dasar, iya kan? Dipilih dan memilih dan memilih itu hak warga negara. Betul. Terus kita jangan, nggak bisa. Asik. Gitu. Bijak sekali Pak Haji. Pak Haji, hatur nuhun atas waktunya. Ya, makasih. Terima kasih sudah menginspirasi. Sahabat Bagus, kita akan bincang lagi dengan wakil rakyat yang menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.